Jari-jari lingkaran seperti ini ditanya panjangnya ini berapa. Sini kalau saya gambar berarti ini jari-jarinya, ini jari-jarinya. BAC ini juga jari-jari ya kalau hitung ya. Ini juga jari-jari ya. Berarti BAC ini 30 di sini. 30 derajat. BAC. Nah, mau mencari ini. Nah, berarti rumus cos. Kalau ini 30 tentu sini 60. Ini sudut keliling, ini sudut pusat. Berarti sini 60. Berarti saya ambil segitiga ini aja, ya. Berarti segitiganya begini. Gitu. Nah, begini. Sini R, sini 60 derajat. Tentu dapatnya depan dong, ya kan? Rumus cos kan begitu kan? Kalau misalnya anggap O, B, C, berarti ini O, ini C, ini B. Ya, rumus cos itu apa? Rumus cos ini. Rumus cos untuk sudut ya. Kalau misalnya ini ABC, ya ini C kecil, ini A kecil, ini B. Nah, kalau ingin mencari A, jadi dia begini nih. Nah, cos A. Jadi kalau ingin mencari A, ini sudutnya nih yang cos A nih. Nah, sudutnya nih. Terus B dan C harus diketahui. Jadi kalau begitu, kalau saya mau tahu yang ini BC, berarti BC kuadrat adalah R kuadrat kurang 2 RR cos 60. Depannya rumus cos ini ya. Berarti sini adalah 2R kuadrat kurang 2R kuadrat cos 60 itu setengah. Cos 60 itu setengah. Sehingga 2R kuadrat ini saya coret jadi kurang R kuadrat. Berarti sini R kuadrat dong. Nah, berarti BC adalah akar dari R kuadrat, ya R. Jadi jawabnya adalah E. Oke, saya coba. Jadi sebetulnya tinggal kalian berpikir begini. Kalau ini 30, berarti sini 60, berarti ini 45. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya ngomong yang ini, saya cari dulu yang ini. Segitiga yang ini. Berarti sama aja, saya boleh bikin sebuah segitiga. Oke, nah yang begini gitu. Ini ini yang 3500, ini sudutnya 60 dan yang kita mau adalah ini. Oke, 60 kita tahu kalau 60 perbandingannya, kalau mau pakai perbandingan ya. Kalau nggak mau pakai sin cos boleh. Perbandingan yang 60 di sini adalah 2, di sini akar 3, sini 1. Jadi kalau kamu mau tahu ini 1 ini 3500. Kalau ini berarti apa? Sini ada harga 1 akar 3. Berarti ya 3500 akar 3. Itu udah dapat itu. Jadi ini sudah dapat tuh 3500 akar 3. Tanpa sin cos ya, tidak pakai sin cos ya. Sedangkan yang ini berarti saya gambar begini. Empat lima, masa gini ya.
ininya 3.500. Kita disuruh mencari ini. Kalau 45 kita tahu, ini 1, ini akar 2. Berarti sini 3.500 juga dong. Nah, berarti sini 3.500. Kalau ditanya berapa jaraknya? Berarti jaraknya sini adalah 3.500 tambah 3.500 akar 3. Difaktorkan keluar aja. Dah, ini jaraknya. Jadi kalau pakai cara SMA, gurumu tuh pasti mintanya seperti ini. Hubungan antara ini dan ini. Ya udah tan. Kalau dengan R kan sin atau cos ya. Tan itu adalah yang di depan, sin per yang ini. Tan, namanya tan 60. Tan 60 lupa ya udah. Sin 60 berapa? Makanya kalau ingat, orang rajin. Cos setengah. Jadi kalau tan itu adalah sin per cos, ini per ini. Jadi tan itu apa? Sin per cos. Setengah akar 3 per setengah. Ini ditolak kan? Dapatnya apa? Akar 3. Makanya akar 3. Berarti tan 60 adalah X per ini. Kalau X-nya berapa? Berarti kan ini kali ini ya. Dapat ini X-nya. Bagaimana dengan yang ini Pak? Sama, pakai tan juga. Yang kita mau cari adalah ini ya, apa di depan. Yang kita mau cari adalah alasnya ya. Jadi ini sudutnya, makanya saat ini sudutnya. Jadi saya balik itu, tadi ya, saya balik itu ya. Jadi ini 3.500. Yang kita ketahui yang sini, yang dasarnya. Ini dasarnya. Ini 45. Ini 3.500. Nah, kita dicari. Nah, ini X-nya di sini. Ya, ini X1, ini X2 lah ya. Ini X1. Oke, X2-nya sini aja lah ya. Ini X2. Nah, ini berarti pakai tan juga lah. Tan apa? Berarti tan 45 sama dengan X per 3.500. Tan 45 berapa, Pak? Nah, kalau ini 45 ya. Ini setengah akar 2, ini setengah akar 2. Setengah akar 2 per setengah akar 2. Ya 1. Berarti ini 1, ini X. Berarti X-nya apa? Ini kali ini lah. 1 kali 3.500. Berarti X-nya ya 3.500. Ini 3.500 tambah ini. Tinggal ditambah. Oke, saya akan pakai cara yang tetap 30-nya, tetap 45 di sini. Jadi saya tidak pakai yang 60, saya nggak pakai. Oke, boleh. Nah, saya anggap ini R aksen dan OQ. Boleh saya anggap sampai gini. Nah, ini sama. Ini boleh saya anggap kayak gitu. Diketahui sininya 3.500. Berarti ini juga 3.500 dong? Betul nggak? Betul kan? Berarti jarak ini kan jarak ini sama dong? Betul? Betul ya? Oke kan? Sudah? Berarti kalau saya mau cari ini X1, berarti ini X1 juga dong? Boleh kan? Berarti X1 menggunakan 30 apa? Ini berarti nggak ada R ya? Nggak ada R ya? Berarti antara yang di depan sama alasnya. Alas. Berarti tan itu tan 30 berarti ini per ini. Ya, ini berarti sama dong dengan ini. Saya mau mencari ini berarti ini sama aja berarti. Jadi saya tinggal cari ini nih.
tan 30. Berarti saya pakai tabel. Nah, sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3. Berarti ini per ini. Jadi ini adalah 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Boleh. Jadi tan 30 adalah ini. Jadi saya mulai tulis ini selanjutnya gini. Akar 3 per 3 sama dengan 3500 per X1. Oke, berarti saya kali silang. X1 kali akar 3 sama dengan 3 kali 3500. Atau X1 3 kali 3500 bagi akar 3. Karena akar 3 nggak boleh di bawah, berarti saya kali dengan apa? Kali dengan akar 3 akar 3. Oke, kalau saya kali akar 3 artinya ini 3 kali 3500 akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Dicoret. Dapatlah 3500 akar 3. Jadi saya tidak menggunakan 60 ya, saya pakai 30. Sama saja hasilnya. Berarti saya boleh tulis ini adalah 3500 akar 3. Tinggal yang ini, yang ini. Jadi ini boleh saya bikin begini. Ini kan 3500 ya. Dari soal dari ketahui, dari soal ketinggian pesawat. Oke, berarti saya mau cari ini dong. Oke, jadi saya anggaplah ini X2 gitu. Oke, berarti tan ya, kalau gitu tan adalah ini sorry X2 nya bukan sini, sorry. Oke. Kalau gitu berarti ini sama dong. Ya, ini sama dengan ini gitu. Yang kita mau cari ini. Kalau ini berarti sama dengan ini tuh. Kita mau cari ininya kan? Berarti sama dengan atas. Hanya saya pakai ini aja. Berarti saya tulis tan 45 sama dengan 3500 per X2. Tan ini adalah 1. Oke? Dikali silang. Berarti X2 adalah 3500. Kali silang ya. Sama aja berarti. Berarti ini adalah 3500. Atau ini boleh satu juga, ini adalah 3500. AB 8. Jadi maksudnya apa nih Pak? Bahasa Inggrisnya gitu loh, nggak usah dicari. Maksudnya tuh X itu sama dengan untuk fungsi ini mungkin 9 cos ini ke atau apa gitu aja. Misalnya gitu ya, misalnya. Jadi dalam bentuk sudut function of ini gitu. Oke, jadi bukan disuruh cari.
Ya, tapi dalam bentuk bukan ditarik nilai ya. Oke. Ini X-nya berapa? Karena gitu. Kalau ini tentu juga bentuknya adalah ini. Oke, jadi kalau ini theta ya sini theta juga yang kecil itu. Thetanya kecil juga. Sempurnakan dulu saya. Saya bikin gini dulu. Berarti sini akan ada, ini tetap X ya, ini tetap 4. Tentu ini akan dapatnya adalah X tambah 4. Jadi boleh saya tulis sin theta adalah X tambah 4 per 8. Oke, Pak, mengapa X? Kalau ini belum tentu X, gitu loh ya. Di sini belum tentu X nanti. Kalau S, kalau sini 45, nah, ini hati-hati. Jadi kamu bikin gimana Pak? Bikin begini. Oke. Bikinnya begini. Kamu ini udah pasti adalah theta. Ini X berarti ini berapa? Tentunya akan ada, karena sini ada apa namanya ya, ini 8 ya sini ya, ini ada 8. Betul ya? AB itu 8. Kalau mau mencari ini, yang merah tentu cos ini adalah X per apa? Saya mau ngomong apa nih kodenya ya? R aja ya, R aja ya, per R. Jadi R itu adalah X per cos. Sorry, berarti X itu adalah, atau nanti karena ada 8 ya, kamu hubungkan antara 8 dan ini. Ya, kamu hubungkan antara karena kita mau ngomong ininya ya. Kamu mau pakai tanpa boleh, mau pakai tan juga boleh. Jadi saya mau mencari ininya. Kalau mau cepat, lu nggak usah pakai yang R, lu langsung pakai tan. Jadi saya anggap ini Y saja. Tan ini adalah Y per X, sehingga X adalah Y tan theta. Nah, berarti saya sudah tahu nih, Y-nya sudah tahu nih. Ini adalah Y-nya apa tadi? Atau Y sama dengan X tan theta. Jadi ini adalah X tan theta. Boleh. Oke. Jadi kalau begini, gimana Pak kalau ini Pak? Kalau saya bikin seperti ini, berarti ini adalah 4 tambah X tan theta. Oke, selanjutnya saya hubungkan dengan 8 saja, cukup. Jadi saya boleh tulis sin ini sama dengan 4 tambah X tan theta bagi 8. Jadi X-nya apa? Dia minta dalam X kan? Jadi kalau X-nya saya kalikan 8 sin theta
4 tambah X tan theta. Berarti ini jadi kurang 8 sin theta kurang 4. Ini X tan theta. Sehingga X-nya boleh saya tulis 8 sin theta kurang 4 per tan theta. Nah, ini yang diminta gitu. Jadi maksudnya itu kamu bebas tapi hubungkan dengan 4, hubungkan dengan 8. Ya kan? Sebagai fungsi dari sudut, ya dah. Ini masih bisa disederhanakan. Ya, masih bisa disederhanakan. Ya, yang seperti ini masih bisa disederhanakan. Yang ini X sama dengan 8 sin theta kurang 4 tan theta. Nah, ini kan ini artinya sin per cos. Ya kan? Nah, ini bisa saya pisahkan. Nah, itu bisa saya pisahkan. Ini saya coret gitu. Jadi atau 8 sin theta kali dengan cos theta bagi sin theta kurang dengan 4 kali dengan terbaliknya cos theta per sin theta. Jadi nanti kamu bisa tulis ini 8 cos theta kurang 4 kotan theta. Boleh kamu tulis karena ini adalah kotan, terbaliknya dari tan. Soalnya seperti itu. Jadi kamu disuruh mencari hubungkan dengan ini dan ininya ya. Sini 4 cm ya awalnya. Dia berapa X-nya? Berapa X-nya? Jadi X-nya sangat tergantung pada sudutnya ini. Sudutnya berapa? Ya udah saya bisa tentukan. Kalau sudutnya 45, nah, berarti saya tinggal masukkan 45. Kalau sudutnya 30, saya masukkan 30. Jadi X-nya sangat tergantung pada sudutnya. Nanti sangat tergantung pada sudutnya. Jadi kita disuruh menghubungkan antara yang 4 cm dan 8 cm. Jadi kamu jadikan total aja. Kalau total ini Y-nya adalah pakatan. Ya. Ini. Berarti Y sama dengan X tan theta. Ini. Nah. Kalau sini 4 sampai sini berarti ya 4 ditambah ini X tan theta. Oke. Totalnya. Terus hubungan antara yang sudut begini yang ini ya, ini ada 4 tambah X tan theta dengan 8. Ya tentu ini ada depan sin ya, berarti ya. Berarti inilah sin ini per ini per ini. Oke, karena mau cari X-nya kan, udah saya kali-kali. Ini 8 kali ini muncul ini. Terus ini saya pindahkan jadi ini. Ini masih ada X nih, X tan. Nah, dari baru mau cari X-nya adalah nah, gitu ya.
Ini jadi bagi. Dan ini bisa disederhanakan jadi gini lagi. Pak, mau coba Pak, kalau ini saya anggap 45 Pak. 45 ini berapa ya? Kita cek. Ya, 45. Kalau 45, saya hapus ya. Kita cek kalau 45. Nah, ini 45. Tentu sininya ini dengan ini sama. Betul nggak? Betul ya? Pitagoras berarti ya. Pitagoras. Nanti ya? Nanti kan? Perbandingan adalah ini 2, ini akar 2, sini 1, sini 1 gitu ya. Kalau akar 45 kan gitu ya. Bandingannya. Betul. Gitu. Jadi kalau saya tulis akar 2 itu 8, 1 itu berapa? Saya mau cari di sini. 1 di sini juga nanti. Atau 1 di sini boleh, nanti kan sama. Karena ini juga X juga nanti itu. Sudut 45 kan? Kalau sudut 45 kan artinya kalau sini X ya sini X. Betul. Betul ya? Kalau sudut 45 berarti sini sama ini sama. Nah kalau nggak mau pakai cara gini ya pakai cos aja lah. Ini lebih gampang kalau cari cos. Oke, pakai cari cos begini. Oke, nah, kita boleh pakai SMA ya, pakai cara SMA ya. Berarti ini pasti 4 tambah X, betul nggak? Betul ya? Nah, berarti hubungan antara ini dan ini di depan dia berarti sin 45 sama dengan 4 tambah X per 8. Sin 45 berapa? Setengah akar, betul ya? Dikali silang, jadi 4 akar 2, 4 tambah X. Berarti X nya berapa nih? Nah, berarti 4 akar 2 kurang 4. Berarti X nya adalah 4 akar 2 kurang 1. Nah ini X nya. Berarti X-nya saya dapat nilai ini. Hitungan secara manual. Ngerti ya? Secara manual. Ngerti ya? Oke, kita coba buktikan sini. Benar nggak? Cos 45 kurang 4 cos 45 per sin 45. Atau kotan, ini satu lah ya. 1 per tan dari 45. Berarti sini 4. Cos 45 berapa? Setengah akar 2, 8. Coret-coret 4 akar 2 kurang 4. Betul nggak? Betul kan? Betul kan? Betul ya? Sudah? Berarti ini membuktikan bahwa rumus kita yang kita bikin ini benar. Kalau ini kan secara analisa, oke? Analisa bangunan. Kalau ini rumusnya yang kita dapat 4 akar 2 per 4 kurang 4. Ini 4 akar 2 kurang 4. Jadi rumus yang kita temukan yang ini atau yang tadi itu benar. Sebelum yang kita pecahkan juga benar gitu. Ngerti ya? Dan ini kamu disuruh untuk berpikir lebih. Nanti kalian akan pakai untuk menciptakan barang-barang. Jadi otak kita disuruh untuk bolak-balik dalam memahami sebuah matematika. Dan ini ada gunanya saat kita belajar bahasa Indonesia semuanya. Jadi memang matematika itu adalah
yang terpenting dari semua pelajaran. Oke, saya coba bantu ya. Ingat, kalau yang namanya kosin itu harus ada begini ya. Kompleks sin 30, kita nggak tahu ini berapa, terus kita nggak tahu ini berapa, jadi nggak ada gunanya, karena ini tidak diketahui. Jadi kalau ingin mencari sudut untuk mencari nilai nggak bisa. Yang namanya sin cos ini depannya atau apa pasti tegak lurus dengan ini. Yang namanya sin ya ini gitu, sin cos dan lainnya. Gitu. Jadi nggak ada gunanya. Kita nggak bisa pakai untuk menyelesaikan, hanya berdasarkan ini. Pakai rumus cos nggak bisa. Kalau pakai rumus cos, sini harus ada sudut, harus ada, terus depannya oke, ini oke, terus ini nggak oke. Ini depannya saya nggak tahu sudutnya berapa, sini juga nggak ada. Berarti saya nggak bisa pakai. Karena sudut cos itu hanya dipakai untuk gini kan. Kalau ini ada sudut gitu, 30 gitu, ini 2, ini 3, ini kamu tahu gitu. Bisa tahu. Tapi ini nggak bisa. Nah, ini kan ide yang depan yang kita mau tahu. Ini depan yang kita mau tahu ada, tapi sudutnya nggak ada. Terus ininya nggak ada, mana bisa langsung mencari cos gitu. Cos ini kan cos namanya. Nggak bisa berarti. Nggak bisa kita pakai. Kalau kita mau pakai gini lah jadinya, gitu. 15 kuadrat, saya anggap ini X sama dengan 10 kuadrat tambah X kuadrat kurang 2 10 kali X cos ini. Ditanya cosnya berapa? Oke, berarti saya pindahkan semua itu. 15 kurang 10 kurang X kuadrat min 2 10 X berarti 20 X cos theta. Berarti cos theta kalau pakai rumus cos ya, itu adalah 15 kurang 10 kurang X kuadrat per min 20 X kuadrat. Mana bisa ketemu? Ini X nya nggak ada, sini nggak ada. Nggak bisa. Jadi kalau suruh cari berapa cos ini, nilai cos ini namanya cos ya. Ini cos, ini artinya cos gitu. Cos itu tuh kepanjangan dari kepanjangan dari cos gitu. Nah, nilai cosnya nggak bisa dong, nggak bisa ketemu gitu, nggak ketemu, jadi nggak bisa. Oke, nah pakai cara apa Pak kalau begini Pak? Nah kita masih ada rumusin, rumusin apa gunanya? Perbandingan sudut-sudut yang depan, sisi depan dengan sudut. Nah kalau saya pakai ini peta, ini perbandingannya ada gitu lihat, ini ada sudut, ya. Berarti saya bisa tahu petanya berapa. Jadi 10 per sin 30 sama bandingnya dengan 15 per cos theta. Ini ketemu. Sin 30 berapa? Nah, setengah kan? Ya. Sin 30 setengah. Jadi ini 10, ini 15, ini cos. Dibalikin jadi 20, ini 15 per cos theta. Berarti salah kali silang gitu ya. Berarti 20 cos theta sama dengan 15. Berarti cos theta adalah 15 per 20 alias 3 per 4. Ini C. Kok cos sih goblok nih. Sin ya, sorry ya. Sin dulu ya, sin. Sorry sin. Sin. Berarti dapatlah saya sinnya saya dapat. Sin ya, sin. Ini namanya kan rumus sin. Nah, sin. Kalau gitu Pak, kalau saya kan udah tahu nih sin, tahu dong cos. Sin itu apa artinya? Kalau saya bikin gini ya, kalau ini theta, sin itu apa? Artinya 3 per 4, betul nggak? Sin kan yang depan per ini kan, betul ya? Kalau cos apa? Cos berarti yang ini ya kan? Cos berarti yang ini per 4. Nah, bagaimana mencari ini? Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat kurang 3 kuadrat. Akar dari 7. Berarti sini 7 nih. Pitagoras ya. Berarti ini dapatnya adalah, yang tadi ini dapatnya adalah akar 7 per 4. Di jawabnya ini.
Oke. Jadi kalau kamu tahu sin, ya tahu cos. Kalau kamu tahu tan, ya udah semua tahu lah. Contoh misalnya tan theta adalah 2. Berapa cos theta? Ya udah, tan itu artinya apa? Berarti ini saya anggap ini. Tan itu artinya ini dibagi ini. Ini bagi ini. Berarti ini akar 5. Ya. Berarti kalau cos theta berapa? Ini bagi ini lah. Atau ini boleh ditulis 1/5 akar 5. Kalau sin pak, sin theta apa? Berarti yang depan per ini 2 per akar 5 alias 2/5 akar 5 gitu. Jadi kalau saya tahu sin yang seperti ini, saya tahu dong cosnya, saya tahu dong tannya gitu. Pitagoras.